Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arif Rahman. Kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan soal dengan Google Form dan memakai mode gambar serta password. Pertama kita buka dulu Drive, Google Drive-nya, kemudian masuk pada akun kita. Berikutnya adalah kita buat folder baru dulu, klik tanda plus, lanjutkan dengan folder, kemudian foldernya kita beri nama sesuai dengan apa yang akan kita buat nanti. Ini saya beri nama penilaian harian 1, mata pelajaran fisika kelas 12 MIPA. Oh ya, tambahin lagi dengan semester ganjil, klik buat. Kemudian di sini akan muncul folder baru VA1 Fisika 12 MIPA. Ini kita klik, masih kosong. Kemudian berikutnya kita klik baru lagi, klik baru, lainnya Google Formulir kita klik, akan muncul formulir tanpa judul kosong. Ini judulnya kita ganti. Oke, klik, kemudian kita beri nama sesuai keinginan kita. Saya tulis PH1 Fisika 12 MIPA 12S semester 1. Deskripsi ini bisa diisi dengan apapun atau tidak diisi juga boleh. Ini saya isi menggunakan atau dengan perintah cara mengerjakan soal juga boleh. Nah, ini sudah saya siapkan apa yang saya tulis di deskripsi. Bisa diketik langsung atau kita siapkan terlebih dahulu, kemudian kita copy, kebetulan ada di bawah ini, kita copy ya, copy. Nah, ini baca baik-baik dan seterusnya, kita copy. Oke, klik kanan, copy. Kemudian kita kembali pada form tadi, deskripsi, klik kanan, paste atau salin tempel gitu ya. Oke, setelah selesai ini kita buat soalnya juga langsung bisa. Nah, untuk filenya atau nama formulirnya ini kita klik di sini. Nah, ini akan sama dengan judul tadi. Bisa kita buat berbeda juga boleh, diketik manual. Nah, kalau kita lihat ini nah, kita lihat di folder tadi akan muncul PH1 Fisika ini. Nah, muncul. Jadi yang muncul nama file ini atau nama formulir ini adalah yang di atas tadi. Kemudian kita buat soalnya sekarang. Untuk soal ini kita buat diawali dengan identitas dulu. Kita buat nama, kita pilih di sini jawaban singkat, jadi anak-anak harus mengetik namanya. Kemudian kita klik wajib diisi supaya nanti anak-anak itu mengisi
kemudian kita klik plus tadi, kemudian nomor absen. Pentingnya nomor absen ini nanti ketika kita mengolah nilai itu akan dipakai untuk mengurut, karena anak-anak jawabnya tiap anak tidak urut ya, mungkin tidak urut artinya ada yang nomor absen 10 itu mungkin jawab dulu baru absen 2. Berikutnya absen itu harus angka, tidak boleh absen itu ada huruf, misalkan 0 diganti O, itu nanti akan salah. Jadi kita pilih angka adalah angka, kemudian yang sebelah kanan yang sedang saya ketik ini jika salah itu akan ada notifikasi warna merah seperti ini. Nomor absen harus berupa angka, coba periksa lagi, misalkan gitu. Ini juga kita wajibkan untuk diisi. Berikutnya kelas ini untuk mengelompokkan siswa. Kelas ini sebaiknya kita buat pilihan ganda, jadi supaya anak-anak menuliskan kelas sama ya. Jadi kita buat pilihan ganda. Kalau ada 3 kelas ya kita tulis mulai kelas MIPA, misalkan MIPA 1 12, MIPA 1 berikutnya 12 MIPA 2. Ini saya copy saja, kemudian saya ganti 2. Begitu juga untuk 12 MIPA 3. Kalau hanya ada 3 kelas, kalau lebih dari itu ya kita tambahi lagi. Oke, terserah sesuai dengan kelas yang kita beri soal ini nanti. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah token atau password. Jadi fungsinya token ini anak-anak tidak bisa membuka walaupun sudah kita beri link nanti. Jadi ulangannya besok kita kirimkan linknya hari ini tidak masalah gitu ya. Kalau tidak ada token atau password tidak bisa melihat soalnya. Nah ini kalau misalkan tokennya angka sama dengan, nah ini di sini angka ini bisa kita tulis ini 24357 misalkan. Berarti anak-anak harus menuliskan angka yang persis sama 23457. Kalau misalkan kombinasi angka dengan huruf ya kita pilih teks, kemudian berisi. Nah, pada bagian ini teks ini kita tulis apa passwordnya atau apa tokennya untuk membuka soal. Sekarang saya tulis fisika ya, F nya besar, S nya besar, kemudian A nya saya ganti 4. Nah ini harus sama persis, tidak boleh berbeda dengan penulisan ini. Misalkan K nya yang kecil ini diganti K besar ya, tidak bisa ya. Nah, peringatan jika dia menulis password salah bisa kita tulis di sini. Token harus sesuai, artinya sesuai dengan yang kita kirimkan pada siswa. Coba periksa. Kan harus sesuai, coba periksa huruf dan angka atau kombinasi huruf dan angka mestinya ya. Kemudian juga sensitif huruf besar dan huruf kecil. Jadi sensitif ini kalau besar ya besar, kecil ya kecil, nggak boleh. Oh ini tadi token harus sesuai, coba periksa kombinasi. Ini saya tambah ini, periksa kombinasi. Oke, karena password ini juga wajib, maka wajib diisi, harus diklik ya. Oke, sudah semua, kita periksa ulang ya.
yang lain panjang dan ekspresi ini di kemudian hari akan saya buatkan tutorialnya. Saya kira membuat data ini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah membuat soal. Soal ini kita bedakan bagiannya, jadi layarnya berbeda. Setelah dia memasukkan token akan masuk pada bagian berikutnya, bagian 2. Ini bisa diberi judul soal, misalkan pilihan ganda. Tidak ditulis ya tidak apa-apa, ini dikosongi ya tidak masalah. Begitu juga dengan deskripsi, dikosongi tidak masalah ya. Jadi opsional sifatnya. Plus masukkan soalnya, masuk soal. Oke, masuk soal. Karena kita memakai mode gambar, maka seharusnya kita persiapkan atau kita buat gambarnya dulu. Artinya kalau misalkan ada 5 atau 10 soal, itu masing-masing soal itu kita buat gambarnya. Oke, pakai apa? Pakai sniping. Kita cari di sini sniping. Nah, yang gambarnya gunting ini ya, kita klik. Oke, kemudian klik kiri dari mouse, tarik sampai semua pilihannya masuk, soal dan pilihannya ada. Oke, kita klik, tidak lepas. Kemudian kita simpan dulu ya, kita simpan di folder PH tadi ya. Sini ada folder gambar, kita beri nama soal 1, soal nomor 1 ya, terserah Bapak Ibu ya, di 1 gitu aja juga boleh. Oke, setelah itu kita buat yang nomor 2, kemudian kita klik lagi snipingnya, new, klik kiri, terus lepas, di save as soal nomor 2, kita simpan dulu ya. Nah, ini sebaiknya langkah ini sebelum kita masuk pada Google Form dipersiapkan dulu. Begitu juga untuk soal-soal yang berikutnya, soal nomor 3 misalkan. Nah, ini save as juga di sini soal nomor 3. Kalau misalkan kita persiapkan terlebih dahulu, tentunya begitu masuk pada Google Form, ketika memasukkan soal sudah ada, langsung kita upload. Begitu juga untuk soal uraiannya, soal uraian. Jadi kita sniping, kita pakai sniping ya. Nomornya nggak masuk ya, kita buat 5 soal saja untuk kali ini. Jadi ini nomor soal nomor 6, nomor 7 sebagai contoh saja ini Bapak Ibu ya. Terus di sini kita beri nama soal uraian, kemudian save. Oke, sudah. Oke, kita lengkapi tadi baru 3 soal, terus kita lengkapi 5 soal ya untuk pilihan ganda. Ini nomor 4 dan nomor 5. Oke, sekarang kita lanjutkan memasukkan gambar. Gambar soal nomor 1 tadi. Oke, klik.
muncul gambar di sini. Soal nomor 1 pilihannya ketik aja A, enter, B, enter, C, enter, D, dan E. Nah, karena tidak wajib diisi, jadi anak-anak meskipun kosong tidak masalah itu ya, karena tidak bisa misalkan. Begitu juga yang nomor 2. Ya, ini belum jawabannya A, B, C. Selanjutnya bagian soal uraian. Deskripsinya ini bisa kosong atau bisa juga kita beri petunjuk untuk soal uraiannya ini. Namun kalau petunjuknya sudah ada di atas, kita kosongi juga tidak ada masalah. Ini saya beri petunjuk, kerjakan di kertas menggunakan ballpoint. Kemudian di scan atau di foto. Dan kemudian di upload. Nah, nanti ada tombolnya upload itu ya. Ada tombol upload nanti di bagian bawah soal. Oke, selanjutnya kita klik tambah. Nah, soalnya diupload di sini. Klik, kita pilih unggah, cari soal uraian. Di sini ada 2 soal uraiannya tadi. Cukup kita jadikan satu gambar, klik upload, kemudian lanjutkan. Berikutnya, nah di sini ada izinkan hanya jenis file tertentu. Karena di scan atau di foto, ini kita klik gambar kita cek, kemudian maksimum filenya. Kalau ada 2 soal mungkin bisa 2 foto, 3 foto, maksimal 5 foto. Ukuran filenya maksimum 10 MB. Nah, ini karena tidak wajib, maka boleh tidak wajibnya tidak usah diklik ya. Selanjutnya kita setel, klik yang tanda gambar ini, setelan ini di sebelah kiri tanda kirim. Nah, ini ada pilihan apa kita kumpulkan email atau yang lain. Nah, ini bisa kita rubah atau bisa kita kosongi begini, boleh. Kalau ini saya pakai karena ulangan hanya 1 kali ngirim jawaban, jadi saya klik di sini. Kemudian ukuran maksimum file itu juga bisa dirubah, yang bawah sendiri 1 gigabit itu bisa dirubah misalkan 10 giga supaya aman Ibu ya. Berikutnya kita klik presentasi. Nah, ini pesan konfirmasi ini akan muncul ketika anak-anak sudah mengirim jawaban. Jadi kita kosongi juga boleh, diberi pesan boleh. Seperti ini, jawaban Anda sudah terekam. Terima kasih sudah mengikuti penilaian harian. Semoga sukses misalkan begitu.
atau yang lain, silahkan, terserah Bapak ya. Berikutnya adalah kuis. Karena ini ada nilainya nanti, berarti kita jadikan kuis. Jadi nilai tidak saya munculkan ketika anak-anak selesai, karena baru nilai apa tadi, nilai pilihan jawabannya baru kita simpan. Oke. Nah, di sini muncul poin total 0 karena tiap soal belum kita beri skor atau belum kita beri nilai maksimumnya. Kalau anak jawab betul itu misalkan nomor 1 ini, jadi kita klik soalnya, kemudian klik kunci jawaban, lanjutnya kita beri poin misalkan 15 karena 5 soal tadi. Jadi harapan saya ada 5 soal berarti 75 kalau betul semua. Kemudian klik jawabannya, kuncinya yang mana, misalkan E misalkan. Soal nomor 2 sama, klik dulu soalnya, kemudian klik kunci jawaban, kasih skor. Skor ini bisa berbeda-beda Bapak Ibu ya, skor bisa berbeda-beda sesuai tingkat kesulitan, dibuat sama juga boleh, terserah Bapak Ibu. Begitu seterusnya sampai selesai untuk 5 soal uraian pilihan ganda tadi. Untuk soal yang uraian tidak perlu diberi nilai Bapak Ibu ya, karena tetap. Nah, kalau sudah di sini ada poin total 75. Jadi berarti 5 soal tadi sudah kita isi nilai maksimumnya tiap-tiap soal, sedangkan uraiannya tidak usah. Berikutnya kita rubah tampilannya. Kalau ada tampilannya untuk header ya, bagian atas dari soal kita, kita beri gambar supaya manis gitu ya. Oke, kalau itu gambar yang disediakan oleh Google seperti ini, jadi akan muncul begini nanti pada tampilan awal. Kalau kita ingin membuat sendiri pakai cop, misalkan cop sekolah juga boleh. Ini sudah saya siapkan. Jadi kalau pakai cop ya kita pakai cop sekolah misalkan. Oke, diunggah dulu atau diupload dulu. Setelah muncul, klik selesai, kita tunggu sampai muncul nanti copnya. Oke, masih loading. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, sudah selesai Ibu ya pembuatan soalnya. Kita coba dulu, kita coba klik tanda mata, itu gambar mata ya, akan muncul ini yang akan muncul di siswa nanti ketika kita berikan link dari Google Form ini. Oke, kita coba kita kerjakan, ngisi data dulu, nama, nomor absen misalkan 10. Nah, ini kalau muncul seperti ini berarti ada kesalahan ini. 10-nya bukan 0 tapi O, berarti salah. Nah, kalau sudah itu betul, kita boleh. Tokennya juga kalau saya berikutnya, nah ini berarti salah tokennya, jadi tidak bisa melanjutkan pada soal. Harus kita periksa besar kecilnya hurufnya. Tadi yang sudah kita buat tadi tokennya adalah fisika, F besar, S besar, dan yang lain kecil, kemudian A nya itu adalah angka 4. Oke, saya copy aja, masukkan di sini. Ini berarti persis dengan token tadi. Klik berikutnya.
akan muncul halaman soal, yaitu bagian yang kedua tadi. Jadi dijawab, asal saja jawabnya. Selesai soal pilihan, soal uraian berikutnya. Nah, ini anak-anak langsung tambahkan file setelah menjawab. Oke, di sini asal gambar saja ya. Tentunya kalau anak-anak ya harus scan atau gambar dari jawabannya. Jadi anak-anak buat foto dulu, disimpan di HP-nya, kemudian diupload di sini. Kalau ada 2 halaman ya ditambahkan lagi. Berarti 2 halaman. Ini asal saja ya. Yang penting gambar. Oke. Berarti ada 2 soal uraian, dia mengirim 2 gambar. Kalau dijadikan 1 bagaimana? Tidak masalah. Yang penting dia jawaban 6 dan 7 itu terkirim. Nah, jika sudah maka akan muncul konfirmasi seperti ini yang sudah kita tulis tadi. Itu Bapak Ibu. Berikutnya tersimpan di mana jawaban anak-anak, itu ada pada respon. Kita klik tanda gambar yang hijau ini. Nah, kita buat ini adalah responnya, spreadsheet atau Excel kalau di Office ya. Ini adalah nama filenya, nama spreadsheetnya. Kita buat, nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini tadi menjawab dengan skor 60 dari 75 untuk soal pilihan. Bagaimana untuk mengolah? Ya tentunya spreadsheet ini kita ini oh ya, ini tempatnya spreadsheet tadi. Kita download itu ya. Kita download. Caranya file ini download. Nah, kita pilih Excel misalkan, ini adalah Excel. Setelah download akan muncul di bagian bawah selesai. Kita klik, kita olah gitu. Berarti prosesnya sudah selesai sampai pada download jawaban siswa. Kalau misalkan anak sudah menjawab, oh ya, ini link dulu ya. Jadi yang kita bagikan ke anak-anak itu apa? Kita klik kirim, kemudian di sini ada link. Terlalu panjang kita perpendek. Nah, kita copy, salin atau copy ya. Nah, ini yang kita bagi pada WA atau pada Google Classroom. Jadi kita kirimkan ke anak-anak ini. Kalau misalkan ini dibuka, anak-anak menggunakan link itu pakai browser atau diklik pada WA atau Google Classroom, maka akan muncul seperti ini. Nah, karena ini tadi saya sudah menjawab pada komputer ini, maka akan muncul ini. Anda sudah menanggapi. Ingat tadi setelannya adalah hanya boleh 1 kali. Jadi anak yang sudah mengerjakan tidak bisa membuka lagi gitu. Tapi yang belum mengerjakan akan muncul soal seperti tadi. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.